Nah, dari latar belakang sekolah sendiri, Natuna itu baru punya SLB tahun 2019, Kak Vera. Iya. Jadi kalau dihitung dari Indonesia Merdeka, bayangin selama 75 tahun anak-anaknya tidak bisa mengakses pendidikan yang Iya, layak jadi gitu. sebelum itu anak-anak disabilitas tuh kemana gitu? Benar, sesuai cerita gurunya waktu itu bahwa mereka dianggap gila, dianggap berbeda. Bahkan tahun pertama ketika SLB itu dibuka, itu cuma 1 orang yang daftar. Bahkan dari keluarga sendiri pun ada yang nggak support gitu Yang ya. nggak support dan nggak mau sekolahin anaknya. Iya gitu. Yang maaf cakap kayak dikurung gitu Bener, ya. bahkan ada yang dipasung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Sobat RRI, kali ini kita di Bisai chapter ke-12 barengan sama Bang Patli dari Natuna Loka ya. Nanti kita di Bisai kali ini bakal ngebahas tentang pentingnya literasi digital ya untuk sahabat atau teman-teman disabilitas di Natuna khususnya. Ya kita tahu ya sobat ya, dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas khususnya di Natuna ya, itu masih sulit untuk terhindar dari cara pandang atau persepsi masyarakat yang meragukan kemampuan atau keahlian mereka gitu. Benar. Ya, atau peluang mereka untuk sama-sama setara seperti kita yang non disabilitas seperti itu. Nah, maka dari itu kita perlu wadah gitu ya untuk memberdayakan atau pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas ini. Dan kita juga dapat informasi bahwa di Natuna memang ada beberapa komunitas disabilitas seperti itu dan tapi kali ini komunitasnya literasi gitu. Bener, literasi digital gitu maksudnya. Dan Natuna Loka yang Bang Patli ini sebagai foundernya mungkin sudah jalan beberapa tahun ya. Kemarin juga ada dapat penghargaan kalau nggak salah dari kementerian menjalankan program. Untuk lebih detailnya nanti kita bakal tanya-tanya ke Bang Patli tentunya ya. Sebelumnya kita kenalin dulu. Ini Bang Patli Hailani ya. Mungkin ada sobat RRI yang udah kenal ya, udah sering lihat abang ini, cuman belum terlalu tahu lebih dalam iya kan, aslinya dari mana gitu. Silahkan kenalan dulu Bang Patli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat Hari Disabilitas Internasional yang kemarin jatuh di tanggal 3 Desember 2024. Iya. Dan perkenalkan, saya Muhammad Patli Kailani, saya founder dari Natuna Loka. Jadi Natuna Loka itu berdiri sejak tahun 2021, Kak Fer. Jadi 2021 itu Natuna Loka berdiri dengan memang fokusnya adalah literasi digital untuk teman-teman disabilitas. Jadi selain mendirikan sekolah literasi digital untuk teman-teman disabilitas, saya juga saat ini itu bekerja di salah satu instansi pemerintahan di Kabupaten Natuna. Oke ya. Jadi Bang Patli saat ini bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Natuna. Dia aslinya dari Tanjung Pinang, merantau ke Natuna ya. Dan fokusnya dia selain kerja ya, dia fokusnya ke anak-anak disabilitas atau teman-teman disabilitas Natuna. Benar. Fokus ke bidang literasi digital juga ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya tentang teman-teman disabilitas, peluangnya mereka ke depan seperti apa gitu ya. Natuna Loka itu apa, Bang Patli? Nah, Natuna Loka itu sendiri tuh di tahun 2021 tuh kita cuman sesederhana kegiatan bermain bersama anak disabilitas. Yeah. Jadi memang ada sebulan sekali ataupun seminggu sekali itu kita cuman kegiatan bermain bersama anak disabilitas. Karena kita ngerasa bahwa di Natuna ini belum ada nih komunitas yang fokus pada pemberdayaan teman-teman disabilitas. Jadi memang selama ini teman-teman disabilitas itu hanya dijadikan objek gitu untuk menyerahkan bantuan ataupun objek-objek lain yang tujuannya itu tidak menjadikan mereka subjek pembangunan. Hanya sebatas itu aja Iya, kan? hanya sebatas orang-orang yang seakan-akan perlu dikasihani gitu. Jadi kesetaraan itu tidak bisa dilihat ketika mereka masih dijadikan objek begitu. Nah, di tahun 2021 ketika 1 tahun berjalan, di tahun 2022 itu kita dilirik sama Kementerian Kominfo itu yang bekerja sama dengan ICT Watch dan WhatsApp Global. Jadi ada namanya program Jawara Internet Sehat. Oh iya itu. Iya, Jawara Internet Sehat itu memilih 100 pemuda dari seluruh Indonesia yang fokus pada pembangunan literasi di daerah-daerah.
Karena waktu itu kita tahu bahwa di Natuna itu kita dapat bantuan 17 BTS Yuso. Oke. Iya, jadi ini terus diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 di tahun 2016 itu yang mengatakan bahwa anak-anak disabilitas itu berhak mendapatkan hak-haknya terutama di bidang informasi dan teknologi. Jadi waktu itu saya berpikir ternyata kemajuan teknologi itu harusnya bekerja untuk semua orang, termasuk teman-teman disabilitas. Tapi pada tahun itu kita tidak melihat bahwa ada komunitas ataupun instansi yang fokus pada pemberdayaan disabilitas yang orientasinya itu bagaimana teknologi itu bisa meningkatkan kesejahteraan teman-teman disabilitas. Itu ya poinnya ya, gimana teknologi bisa meningkatkan kesejahteraan teman-teman disabilitas. Okay. Nah, akhirnya ikut seleksi dari ribuan pemuda Indonesia, akhirnya masuk 100 besar dan kita dapat dana bantuan hibah untuk mengembangkan program literasi digital. Nah, itu selama setahun kita kerja bareng teman-teman, jadi banyak sekali volunteer yang ikut gitu. Sesederhana mengajarkan teman-teman bagaimana cara menggunakan kamera, bagaimana kemudian teman-teman disabilitas ini dirancang bagaimana di masa depan mereka bisa menggunakan teknologi untuk bekerja. Jadi menciptakan workplace inklusif. Jadi yang kerja yang aman buat mereka tanpa harus berinteraksi dengan banyak orang, yaitu melalui digital. Iya, benar sekali. Meskipun ya kita tahu ya untuk teman-teman disabilitas untuk sekarang juga sudah banyak ya peluang untuk mereka kayak ada rekrutan pekerjaan kayak ASN juga ada formasi khususnya. Iya, ada beberapa kerjaan tuh emang disediakan khusus gitu ya formasinya untuk teman-teman disabilitas. Tapi seperti yang Bang Patli bilang tadi, kita juga menekankan keamanan mereka gitu ya dalam bekerja, dan yang paling cocok kayaknya emang di dunia digital gitu ya. Jadi dia tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang gitu ya secara langsung gitu, jadi bisa secara digital saja gitu. Oke, jadi itu untuk sederhananya ya Bang Patli jelasin apa itu Natuna Loka gitu. Nah, dari sebanyak hal gitu ya ada di Natuna, banyak kegiatan kemudian yang bisa Bang Patli geluti waktu pertama-tama jadi perantau ya di sini. Kenapa tiba-tiba kayak tertarik sama teman-teman disabilitas itu? Kayak itu kan nggak semua orang punya ya rasa itu gitu ya, rasa peduli, atau bahkan masih ada beberapa orang yang masih mikirnya gimana ya untuk teman-teman atau anak-anak yang disabilitas itu. Kenapa Bang Patli tertarik gitu? Nah, karena bersosial gitu, ikut kegiatan sosial itu dari 2014. Jadi waktu dari 14 itu mulai dari kelas inspirasi, terus di tahun 2015 mendirikan lagi namanya Sahabat Interland di Kota Batam. Terus juga ada 2020 tuh mendirikan namanya Istana Bintang. Jadi memang terbiasa dengan kegiatan-kegiatan sosial. Oh iya. Jadi terbiasa itu, jadi kita punya satu formula yang sama nih, orang-orang aktivis yang bukan aktivis ya, orang-orang yang punya kepedulian lah ya. Punya, apa sih masalah yang paling tidak tersentuh di Kabupaten Natuna, dan salah satunya dari disabilitas. Siap. Oke. Jadi teman-teman ya, sebelumnya Bang Patli ini emang udah berkecimpung kayak di bidang-bidang sosial gitu ya, baktinya di sana dari tahun 2014 loh. Jadi pas ke Natuna melihat gitu ya kayak masih banyak yang belum aware gitu ya. Benar. Dan itu satu fun fact-nya, kita pertama kali ke SLB itu sama Vera. Iya. Nah, itu yang menginspirasi akhirnya sampai sejauh ini dapat menerima penghargaan dari nasional. Jadi itu benar-benar yang pertama kali. Itu pertama banget. Jadi pertama kita sama Vera waktu itu interview gurunya gitu. Kita hampir nangis, ternyata dari cerita guru itu kemudian itu jadi ini permasalahan sosial yang kayaknya harus kita perjuangkan. Iya, jadi kita tahu kayak ada SLB gitu ya. Cuman kita nggak tahu nih kegiatan di dalamnya itu seperti apa, anak-anaknya apakah belajar yang seperti apa gitu kan. Bener. Tapi ketika kita terjun langsung ke sana, ternyata wah, anak-anak ini ada yang punya bakat. Ya, ada yang bisa masak, ada yang bisa apa lagi waktu itu ya Bang ya? Bener, bisa melukis, terus ada juga yang juara lomba olimpiade nasional. Sekarang ada olimpiade yang khusus teman-teman istimewa kan. Nah, bahkan mereka itu yang sampai kuliah loh. Bener, kan? Ada yang sudah kuliah juga. Iya, jadi wow gitu kan. Jadi kita dari situ ternyata Bang Patli mulai tertariknya dari situ. Benar. Nah, dari latar belakang sekolah sendiri, Natuna itu baru punya SLB tahun 2019 Kak Vera. Iya. Jadi kalau dihitung dari Indonesia merdeka, bayangin selama 75 tahun anak-anaknya tidak bisa mengakses pendidikan yang layak. Iya, jadi gitu. sebelum itu anak-anak disabilitas tuh
kemana gitu. Benar, sesuai cerita gurunya waktu itu bahwa mereka dianggap gila, dianggap berbeda. Bahkan tahun pertama ketika SLB itu dibuka, itu cuma 1 orang yang daftar. Karena stigmanya masih awam, masih menganggap bahwa anak-anak yang sekolah di SBL itu anak-anak yang cacat, yang dalam konotasi ada yang bilang gila. Tapi alhamdulillah sampai hari ini udah ada lebih dari 50 anak-anak yang kemudian mendapatkan hak dan pendidikannya karena diperjuangkan. Jadi dari awal kita campaign, dari awal kita mulai bergerak bersama identitas, ternyata dampaknya tuh nggak hari itu, tapi dampaknya beberapa tahun kemudian sampai hari ini awareness terhadap anak-anak disabilitas itu menjadi sangat dihargai saat ini. Iya, jujur loh, kayak semenjak beberapa tahun belakangan ini anak-anak atau teman-teman disabilitas tuh kayak mulai muncul ke permukaan. Benar. Kan ada beberapa acara gitu kan, anak-anak itu tampil di acara-acara Pemda juga gitu. Jadi ngerasa gitu dampaknya luar biasa sekali sih gitu ya. Benar. Terus Bang Fadly, kalau boleh tahu untuk di Natuna Loka sendiri itu Bang Fadly sendirian atau ada juga nih teman-teman yang sefrekuensi? Karena kita adalah social movement, jadi kita akan merekrut ketika ada acara aja. Oh, iya. Gitu. Karena memang kalau kita buat komunitas, kita harus harus punya orang-orang yang mau dan siap belajar. Karena kan memang treatmentnya beda Kak Vera. Iya. Cara berkomunikasinya, metode belajarnya, metode berinteraksinya itu beda. Jadi ketika ada yang pengen gabung, mereka adalah orang-orang yang punya punya minat yang sama, bahwa mereka punya ketertarikan yang sama. Jadi memang bukan tidak boleh sembarang orang, tapi karena treatmentnya beda, jadi memang harus ada orang-orang yang punya kemampuan yang mengerti di bidang tersebut. Karena memang anak-anak ini kan cukup sensitif. Jadi ketika kita tidak paham itu akan menyulitkan. Nanti kaget. Benar. Jadi memang kesana tuh nggak bisa terlalu banyak gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang ahli, terus kita libatkan gurunya juga. Nah, yang paling penting adalah konsistensi, bagaimana kegiatan ini bisa berlangsung lama, bukan seberapa banyak volunteernya. Iya. Terus sendiri nih ya, berarti Bang Fadly sendiri dibantu gurunya. Ada kegiatan-kegiatan saja itu baru melibatkan orang-orang yang lain gitu ya. Benar. Dari tahun berapa tadi? 2021. 2021, sekarang udah 2024. Ada kesulitan nggak pas awal-awalnya? Tapi fun fact-nya ya, Bang Fadly ini kayaknya emang udah bisa bahasa isyarat ya? Nggak bisa, sebenarnya kalau dibilang bisa atau nggak bisa tuh agak sensitif, karena setiap daerah, setiap anak itu beda bahasa isyaratnya. Oh gitu? Bener. Jadi kita yang harus paham dengan cara isyarat mereka. Oh gitu. Jadi, nah kalau bahasa isyarat yang internasional itu ada namanya Sibindo sama Sibi, itu sistem yang diakui oleh secara nasional. Tapi kalau Sibi itu agak sulit. Misalnya kalau Sibindo itu dia menggunakan gerak, misalnya huruf A itu pakai A, huruf B tinggal huruf B. Kalau Sibi itu dia lebih ke internasional, jadi kayak A, B, C gitu, dia memang pakai isyarat yang sudah diakui secara nasional. Tapi kendalanya adalah Indonesia itu belum punya bahasa isyarat nasional yang seragam. Jadi masing-masing daerah beda, masing-masing anak-anak beda. Oke. Gitu. Jadi Bang Fadly itu, tapi kan sejauh ini udah bisa ya? Ya, maksudnya untuk berinteraksi bisa, tapi kita masih menggabungkan metode gambar, tulisan, dan isyarat. Gitu. Iya. Itu Bang Fadly bisanya itu pas udah di Natuna Loka atau emang sebelumnya emang udah bisa? Nah, sebelum kita pengen kenal mereka, kita harus tahu dulu kan cara komunikasinya. Jadi memang sudah ikut kelas bahasa isyarat, udah sering berinteraksi dengan orang bahasa isyarat. Jadi kadang-kadang hanya dengan gerakan saja itu mereka udah paham gitu. Jadi kalau di komunikasi kita belajar kan kalau diam juga itu komunikasi gitu. Oh gitu ya. Jadi pas udah tertarik ya sama teman-teman disabilitas, kemudian mulai belajar gitu ya, bener, belajar, membuka diri untuk kayak belajar bahasa isyarat segala macam, dan baru tahu juga nih ternyata nggak seragam ya untuk bahasa isyarat itu. Tergantung kan ketunaannya tuh beda-beda tuh. Ada yang tunarungu, tunawicara, ada yang kompleks. Yang kompleks tuh dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, juga tidak bisa ngomong. Ada juga yang tidak bisa melihat. Jadi ada yang bicaranya pakai sentuhan gitu. Jadi memang beragam sekali gitu. Ada yang Down syndrome, ada autisme, itu cara berkomunikasinya beda-beda. Iya, jadi mereka itu juga ada jenis ya, atau apa ya? Jadi karena ketunaan. Ketunaan. Jadi karena mereka spesial, jadi kita yang harus memahami bagaimana cara mereka berkomunikasi.
Iya, mereka itu spesial, ingat ya. Benar, mereka spesial. Bukan beda. Bukan beda. Tapi spesial. Oke, di tadi Bang Patwi cerita kalau ada program pernah terpilih yang menjadi program terbaik dan inspiratif by ICT ya. ICT Watch. Iya, Jadi ICT Watch. dari Di tahun 2022. 2022. Jadi 2022 itu terpilih menjadi Duta Internet Sehat, Jawara Internet Sehat Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di tahun 2003 ketika program itu wrapping dan Natuna itu terpilih sebagai salah satu program inspiratif dan terbaik kategori difabel. Dan itu kita satu-satunya dan pertama sekolah literasi digital untuk teman-teman disabilitas. Nah, ini dia. Waktu pertama perekrutan itu ya dari jadi ICT Watch itu bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dengan WhatsApp Global. Oke, dari Kementerian Kominfo bekerja sama dengan WhatsApp Global. Programnya Jawara Internet Sehat. Nah, waktu itu yang mewakili Kepri atau Natuna waktu itu, Bang. Nah, jadi di Kepri itu jadi masing-masing kabupaten itu ada dua, dari Batam sama dari Natuna. Jadi dari Natuna. Dari provinsi ada dua berarti. Dari perwakilan dari Natuna sama Batam sama Natuna. Oke, jadi itu beda-beda tuh fokusnya ke beda. apa? Jadi 100 Jawara Internet Sehat ini, 100 pemuda ini punya program yang beda-beda. Jadi ada yang fokus ke ada satu program yang unik tuh mereka fokus ke napi di penjara. Terus ada juga ada yang fokus di masyarakat perbatasan, ada yang fokus ke anak-anak pesantren. Jadi sesuai dengan minat dan bakat. Dan kenapa Natuna juara? Karena kita unik gitu, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan orang, sesuatu yang orang kayak apatis gitu. Mungkin nggak sih mengedukasi anak-anak yang berkebutuhan khusus? Ternyata kita bisa dan itu diapresiasi. Dan alhamdulillah tahun 2024 kita semuanya itu dapat penghargaan dari PBB sebagai program literasi terbaik. Luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak dan teman-teman disabilitas di Natuna. Terus kalau untuk programnya waktu itu berarti selama setahun ya? Setahun itu kira-kira apa saja tuh yang bagaimana gitu pemberdayaan kepada teman-teman yang pertama itu adalah pengenalan literasi sendiri. Jadi kalau tadi kan Vera bilang kalau CPNS ada formasi khusus disabilitasnya, tapi mereka punya edukasi nggak untuk sampai ke situ gitu? Bagaimana cara menggunakan komputer, bagaimana cara mencari informasi, nah itu diajarkan di awal. Jadi kalau Vera tahu di awal itu mereka tuh nggak tahu bentuknya kamera seperti apa, bentuknya laptop seperti apa. Jadi di awal pertama kali kita datang kita cuma bawa alat-alat elektronik. Jadi kita bawa HP, bawa laptop, bawa kamera, bawa gimbal, bawa tripod, dan mereka kayak antusias. Pengenalan di awal. Jadi pengenalan di awal itu kita mencoba mencari ketertarikan mereka apa. Jadi ada yang suka nonton nih, mereka bakal pilih untuk nonton di laptop. Ada yang suka pegang kamera, mereka akan suka pegang kamera. Ada yang suka gambar, mereka akan difokuskan ke desain. Jadi proses pembelajarannya itu berdasarkan minat dan bakat mereka, difokuskan ke satu hal. Jadi nggak semua pelajaran, mereka nggak belajar kayak matematika, bahasa Indonesia. Mereka belajar lebih ke soft skill yang itu bermanfaat buat mereka. Jadi dianalisa dulu minatnya apa, terus apakah mereka punya bakat di situ, baru dikembangkan. Berarti pertama pengenalan dulu, habis itu dianalisa mereka sesuai keinginan atau bakatnya di mana, habis itu baru dikembangkan. Nah, itu sulit nggak kemarin tuh? Sulit banget. Ya, jadi tantangannya tuh seperti apa? Bahkan di hari pertama itu kepala sekolah sampai kayak upset, kayak nyerah gitu, nggak mungkin bisa mas. Tapi di sekolahnya ya sebelumnya tuh udah pernah nggak diajarin mereka untuk awal itu gitu? Di waktu itu belum ada. Jadi waktu itu belum ada, dan itu kita pertama masuk dan kita ajarkan bahwa ternyata banyak loh media yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi memang adalah pembelajaran yang kreatif dan sambil bermain gitu. Jadi gimana fokusnya anaknya bahagia aja dulu. Kalau mereka bahagia pasti mereka akan melakukannya secara berulang gitu. Jadi pelajaran yang monoton, yang memaksa anak untuk belajar, jadi mereka kayak bosan dan biasanya konsentrasi mereka gampang buyar di 2 atau 3 menit pertama. Jadi biarkan mereka tertarik dulu, biarkan mereka bermain dulu, baru kemudian diasah secara alam bawah sadarnya gitu. Jadi memang prosesnya jauh lebih lama, tapi itu bisa. Itu yang paling penting di awal gitu. Jadi tantangannya tuh ada yang 2 menit pertama udah nangis, 1 menit pertama sudah lari-larian gitu. Ada yang ini ya. Ada kan di SLB itu ada yang disabilitasnya, ada fisik, ada yang mental, ada yang emosi, ada yang kompleks gitu. Jadi banyak. Jadi memang nggak bisa langsung satu kelas tuh digabungin. Jadi harus beda-beda.
Oh, jadi sesuai dibagi-bagi ketunaannya. ya sesuai ketunaannya. Dan waktu itu nggak sendiri dong tentunya. Enggak, itu ramai, dibantu Kak Tenggut dan ramai banget. Waktu itu banyak banget ini volunteernya. Nah, yang paling lucu itu adalah gurunya bingung nih ketika anak-anak tunanetra apa yang bisa diasah bakatnya. Nah, itu dia. Nah, ternyata suaranya. Jadi anaknya bisa nyanyi, terus suaranya bisa tuh voice over, bisa voice over dan bisa podcast. Ternyata banyak hal-hal yang kemudian kalau kita mau berkolaborasi tuh terbuka ide-ide baru. Dan sekarang itu kalau teman-teman bisa lihat tuh di TikTok SLB itu mereka kegiatannya sekarang udah didokumentasi. Itu dari anak-anaknya sendiri. Dari anak-anak sendiri. Dan sekarang tuh kita seneng, sekarang ada tuh namanya sertifikasi guru ya. Yeah. Jadi guru-guru harus menciptakan metode belajar yang sangat kreatif dan sekarang kita seneng banget dari SLB itu guru-gurunya udah mulai kreatif, sudah mulai berkembang, jadi memanfaatkan media sosial dan sekarang kita bisa lihat gitu anak-anak itu berkarya di sosial media dengan luar biasa tanpa harus didiskriminasi. Itu yang kita inginkan. Iya benar, karena sebelumnya emang kurang ini ya, maksudnya mereka itu keberadaannya itu loh. Iya. Mungkin banyak yang nggak tahu karena ya itu tidak termanfaatkan dengan baik, maksudnya teknologi yang udah canggih seperti sekarang ini mungkin. Benar. Untuk kedepannya akan lebih ini ya, banyak orang yang sadar dengan kehadiran mereka gitu ya. Dan luar biasa sih mungkin untuk problemnya waktu kita cerita dulu ya di sama awalnya. gurunya. Bahkan dari keluarga sendiri pun ada yang nggak support gitu. Yang nggak support dan nggak mau sekolahin anaknya. Iya gitu. Yang maaf cakap kayak dikurung gitu. Bener, ya. bahkan yang dipasung di tahun 2019. Iya. Jadi guru-guru SLB itu waktu itu kayak ekstra ya, mau cari siswanya. Itu sampai dijemput. Bener. Ke rumah-rumah gitu, kayak jemput bola gitu. Dan setelah kita wawancara di hari pertama itu, beberapa saat setelah itu ada 10 yang daftar, Vera. Iya. Cerita dari gurunya begitu. Jadi setelah nonton video kita, hal yang kita bilang mungkin ini hal kecil yang kita lakukan ternyata itu membuka pikiran banyak orang gitu. Sumpah ya, langsung sama merinding. Merinding guys. Ya jadi kayak terharu sih. Dan spesial untuk guru-guru SLB, luar biasa sih mereka. Luar biasa, saya kagum banget sama guru-guru SLB yang setiap hari mendampingi dengan berbagai macam karakter, tapi kayak tidak pernah tidak pernah goyah. Itu yang saya bilang tadi, memang harus punya passion dan ketertarikan di bidang tersebut agar tidak kabur tiba-tiba menghadapi masalah. Iya, gimana cara menangani mereka ketika mereka tantrum? Kan ada kan? Bener. Yang tantruman gitu kan, luar biasa. Kita aja mungkin yang orang awam gitu ya, untuk pertama kali kesana tuh mungkin agak shock gitu. Iya, agak kewalahan gitu kan. Tapi ya luar biasa sih guru di sana. Terus langkah selanjutnya dari program literasi digital untuk disabilitas seperti apa? Nah, sekarang kita tuh sedang membangun beberapa program. Tentunya kita bermitra tadi dengan City Watch, dengan WhatsApp Global dan Kementerian Kominfo. Kita akan sedang membangun platform namanya tadi Inclusive Workplace. Jadi gimana ke depan mereka punya tempat setelah mereka lulus nih, mereka mau kemana gitu. Karena kendala sendiri Kabupaten Natuna, sekolah SLB itu ada di tangan provinsi. Sehingga untuk mewujudkan kabupaten ramah disabilitas itu agak susah koordinasinya. Benar. Jadi memang kabupaten sendiri itu harus ambil peran bagaimana menciptakan ruang ramah disabilitas di mana anak-anak ini ketika mereka ada di ruang publik, mereka nggak dianggap berbeda gitu. Memang fasilitasnya yang ramah, orang-orangnya yang paham dan teknologi yang mendukung. Iya. Jadi ini yang sekarang sedang diperjuangkan ya. Benar, itu yang sedang diperjuangkan. Misalnya ke pelayanan di bank gitu. Sekarang kan misalnya gimana sih teman-teman yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar bisa berkomunikasi. Sekarang tuh ada aplikasinya. Ada namanya aplikasi Hirni. Jadi kita bisa install aplikasinya sebagai pendengar ataupun sebagai teman tuli, itu bisa berkomunikasi lewat itu. Jadi kita tinggal ngomong di aplikasinya, nanti mereka akan menerjemahkannya ke bahasa isyarat. Ataupun nanti teman-teman yang teman tuli itu bisa ngomong bahasa isyarat, nanti bisa diterjemahkan ke bahasa kata-kata gitu. Jadi udah semudah itu sebenarnya. Oke. Dan udah berapa tahun ini ya? 2021, sekarang 2024. Udah sejauh ini tuh gimana hubungan Bang Fadli sama teman-teman disabilitas? Masih sering ini? Nah, hubungannya semakin sering ketemu semakin banyak bersyukur kayaknya. Iya. Masih sering ketemu ya, maksudnya sekarang kan Bang Fadli juga udah ada kesibukan lainnya gitu, tapi masih ada waktu. Sering. Jadi sebenarnya kan nggak hanya teman-teman disabilitas di Natuna gitu, sama teman-teman di luar juga kita terhubung. Sekarang kan kita udah punya internet, sudah punya. Mereka sekarang udah bisa Zoom.
Oh, Zoom. iya. Jadi di setiap Zoom itu kita ada penerjemah. Dan sekarang tuh kabar baiknya Kak Vera, di setiap acara Pemda kalau ada teman-teman di sosial kita punya penerjemah. Jadi mereka bisa paham nih acaranya nih acara apa gitu. Iya ya. Iya, udah ada penerjemahnya Itu sekarang. sejak kapan? Itu sejak tahun 2023. 2023 itu kita udah punya inisiatif gimana ada penerjemah. Kemarin juga pas debat pilkada juga ada penerjemahnya. Iya. Jadi sekarang alhamdulillah awareness tentang teman-teman di situ udah besar banget, dan keterbukaan mereka untuk mengakses informasi sudah terbuka sebesar-besarnya. Jadi di tahun 2021 yang kita apatis banget hari itu, alhamdulillah mimpi itu udah mulai terbuka di tahun 2024, dan kita harap 5 tahun atau 10 tahun ke depan mereka punya kesempatan yang sama ya untuk bermimpi seperti yang orang-orang anak-anak lainnya lah gitu. Iya, jadi kalau boleh tahu itu yang penerjemahnya teman-teman Penerjemahnya ada di dari guru, sini? ada di guru SLB udah ada bisa penerjemah. Oh, dari sini. Ada penerjemah. Cuman ya memang penerjemahnya walaupun masih ada keterbatasan, tapi itu cukup. Kalau untuk lingkup kabupaten udah cukup karena mereka paham kan apa yang mereka gurunya sampaikan gitu. Iya. Kalau untuk di luar juga kita ngeliat udah ini ya, awareness tentang teman-teman disabilitas ini juga udah luar biasa gitu. Dan Natuna mulai dari sekarang udah nampak nih ya gitu ya, mulai Benar. fokus dan mulai menghargai keberadaan mereka dan tidak memberikan stigma yang Benar. negatif lah ya kepada teman-teman disabilitas seperti itu. Nah, kalau dari Bang Patli sendiri itu gimana sih Bang Patli pandangan Bang Patli gitu kepada teman-teman disabilitas itu, peluangnya mereka untuk punya karir yang bagus gitu seperti apa Bang Patli? Nah, yang paling penting itu adalah pertama yang selalu kita bilang bahwa ya berbeda itu nggak apa-apa. Kita selalu bilang sama anak-anak berbeda itu nggak apa-apa. Ya memang dengan berbeda itu jika jadi punya warna. Cuman yang salah itu adalah mendiskriminasi perbedaan itu sendiri. Jadi ayo kita buka seluas-luasnya kesempatan, ruang penerimaan, dan biarkan mereka tumbuh dengan cara mereka. Yang tadi bilang karena mereka spesial, ya biarkan mereka tumbuh dengan treatment-treatment yang spesial. Kalau peluangnya luar biasa banget, apalagi sekarang ada hadirnya sosial media. Sekarang yang paling penting adalah paradigma penduduknya. Gitu. Mereka siap atau tidak untuk mewujudkan kabupaten yang ramah disabilitas. Kalau mereka punya kemampuan tapi tidak punya kesempatan juga hasilnya nol. Iya. Jadi bagaimana semua masyarakat bisa berpikir terbuka, bisa melihat bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang indah ketika kita punya ruang untuk menerima dan menghargai satu sama lain. Oke. Nah, kalau itu kan dari tadi kita bicara orang yang dari luarnya ini ya, maksudnya lingkungannya, lingkungan kepada mereka. Nah, untuk kalau dari sudut pandangnya mereka tuh gimana? Bang Patli ini sebagai seseorang yang sering gitu ya berkomunikasi sama teman-teman disabilitas. Kalau dari mereka itu seperti apa Bang Patli? Keinginan mereka, maksudnya mereka tuh ada nggak kayak merasa insecure gitu? Itu gimana? Nah, kalau itu kita sebenarnya itu juga dipengaruhi sama lingkungan sih. Bagaimana lingkungan membentuk mereka. Tujuan kita cuma satu sih, apapun yang sedang kita lakukan, apapun yang sedang kita perjuangkan, tujuannya supaya mereka bahagia aja dulu. Gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk mereka jadi insinyur, mereka jadi apa, yang penting mereka bahagia dulu gitu. Mereka bahagia, mereka merasa diterima gitu. Itu aja yang penting. Kalau misalnya mereka udah bahagia, semua jalan tuh lebih gampang untuk dicapai sama mereka gitu. Jadi ciptakan ruang yang bahagia tentunya dengan menciptakan kabupaten yang ramah disabilitas. Itu dulu yang penting. Oke, itu sedang jadi apa ya, hal yang diperjuangkan. Benar. Ya untuk kita bersama lah, bukan cuman tugas pemerintah. Benar. Kemudian teman-teman dari komunitas yang peduli tentang disabilitas, tapi kita semua, lingkungan semuanya, orang tua gitu ya, guru, keluarga, kita semua, kita harus memperjuangkan hak itu. Benar. Mungkin nanti RRI mau main ke sana mungkin. Ya, mudah-mudahan nanti kita bicarakan. Bisa ya. Iya. Mungkin nanti ada kayak sesi. Benar. Tapi, ada dialog luar sendiri tapi ya. kita juga ini kok sering ada dialog itu dari ketua komunitas disabilitas. Oh iya, kemarin udah pernah. Iya. Kak Bang Ari ya? Iya, Bang Ari. itu juga beberapa kali dan luar biasa, luar biasa bisa. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Benar, gitu. nggak ada penghalang. Nggak ada penghalangnya gitu. Oke ya. Oke, karena sudah hampir 30 menit ya kebersamaan kita bersama Bang Patli ini, Sobat RRI, mungkin sebagai penutup ya, seperti biasa kita minta closing statement lah dari Bang Patli. Boleh untuk anak-anak atau teman-teman disabilitas, boleh untuk Natuna, anak-anak muda, bebas, silakan Bang.
Singkat sih sebenarnya, hidup itu adalah tentang merayakan, termasuk merayakan ketidaksempurnaan itu sendiri. Saya percaya bahwa setiap kita itu punya naluri untuk berbuat kebaikan, memberikan kebahagiaan. Jadi ayo kita tularkan kebahagiaan, tularkan kebaikan dari diri kita sendiri, sekecil atau sebesar apapun. Tapi ini sejalan dengan misi Natuna Loka ataupun tagline Natuna Loka bahwa sumpah kita adalah satu kegayaan negeri yang akan selamanya menginspirasi. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini sering sekali saya dengar tagline-nya Natuna Selalu Loka. di mana-mana. Iya, dan ini narasumber kita kali ini dia terkonsep nih apanya, closing statement-nya karena dia juga udah tahu ya. udah terbiasa apa ya, jalan ceritanya seperti apa. Udah kong kali kong. Iya, dan pernah di posisi yang sama gitu ya. Pernah bertukar tempat ya. Oke, thank you Bang Patli Sama-sama, Vera. udah mau datang ke podcast Bisai, cerita-cerita tentang teman disabilitas. Mudah-mudahan setelah orang nonton ini lebih banyak lagi nih yang daftarin anak-anaknya ke Benar. SLB yang Pokoknya mungkin semakin banyak orang yang bersama-sama merayakan ketidaksempurnaan. benar sekali, luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada Sama-sama. kesempatan kita buat di satu acara yang sama lagi Amin. ya. Oke, thank you buat Sobat RRI. Kita jumpa lagi di podcast Bisai chapter selanjutnya. Saya Vera Fernanda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.